hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru, dan saya berdoa kiranya memasuki tahun yang baru ini kita semakin dikuatkan dan kita semakin diteguhkan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, dan juga hati dan pikiran kita boleh terus diarahkan kepada kasih karunia Allah, di mana sepanjang tahun 2020 yang lalu Tuhan terus memimpin kita dengan berbagai pergumulan yang kita hadapi, dengan pandemik yang kita alami, tetapi kita melihat pemeliharaan dan tangan kasih Tuhan hingga pada saat ini. Karena itu menjadi satu kerinduan dalam hati saya untuk berdoa bahwa memasuki tahun 2021 ini kita memasuki dengan satu semangat yang baru di dalam Tuhan, percaya bahwa Allah tetap memegang kendali apapun yang akan terjadi di depan kita. Nah saudara, untuk menyambut tahun yang baru ini, untuk memasuki tahun yang baru ini, ada satu bagian firman Tuhan yang saya pilih untuk kita renungkan bersama dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, surat 2 Korintus pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21. Kita akan bicara mengenai bagaimana orang Kristen adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Kita memasuki tahun yang baru dan kita perlu menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang baru.
di dalam Tuhan. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa sepanjang kehidupan kami, saat kami melihat kembali, kami boleh menyaksikan akan kesetiaan kasih Tuhan di dalam menopang, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan juga memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan di dalam setiap area yang Tuhan panggil untuk kami boleh terlibat di dalamnya. Bapa, kami akan belajar bagian firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus mempersiapkan hati dan pikiran kami, membantu kami, menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Anak-Mu terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus tidak terbatas untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa, ini permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini begitu menarik untuk kita lihat, terutama saat dia berbicara di sini mengenai menjadi ciptaan baru, new creation, ciptaan baru yang ada di dalam Tuhan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua dan kita akan merenungkan bagian demi bagian yang ada. Mulai dari ayat yang ke-17, 2 Korintus pasal yang ke-5. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, kita akan melihat bagian yang pertama mengenai ciptaan baru. Bagaimana orang Kristen memahami dan merenungkan dan melihat kehidupannya sebagai ciptaan baru. 2 Korintus pasal yang ke-5 ini pasal yang cukup menarik untuk kita bahas. Sebab di sini Paulus memberikan beberapa hal yang penting dalam kehidupan rohani dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita bisa membagi pasal yang ke-5 ini dalam beberapa poin penting. Ayat pertama sampai ayat yang ke-8 dia berbicara tentang jaminan akan kebangkitan. Ayat 9 dan ayat yang ke-10 dia berbicara mengenai pengadilan tahta Kristus. Dan ayat 12 hingga ayat yang ke-21 dia berbicara mengenai pendamaian dengan Allah, aspek dan dampaknya bagi orang percaya. Nah di sini di ayat yang ke-17 Paulus mengatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini Paulus berbicara tentang karya keselamatan yang agung dari Yesus Kristus. Lalu apa yang dimaksud dengan menjadi ciptaan baru? Istilah ini sering kita dengar dan saya ingin untuk mengajak atau menyegarkan kita kembali tentang pemahaman akan hal ini. Bahwa sebagai orang percaya kita tahu bahwa seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali. Atau lahir baru, istilah yang sering kita pakai. Yohanes pasal 3 ayat 3 hingga ayat yang ke-5. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Kita akrab dengan bagian ini di mana Yesus berbincang dengan Nikodemus dan berbicara tentang kelahiran kembali. Nah di sini dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Orang yang menjadi ciptaan baru adalah mereka yang ada di dalam Kristus. Bahwa janji tentang menjadi ciptaan baru ini hanya bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan bukan bagi mereka yang merasa bahwa mereka sendiri bisa menjadi benar di hadapan Allah dengan upaya atau usaha sendiri atau dengan sistem agama buatan manusia. Nah frasa jadi siapa yang ada di dalam Kristus ini memberikan nuansa bahwa ini adalah janji untuk siapapun. Siapa saja, tidak peduli kelas sosialnya apa, rasnya apa, kebangsaannya apa, bahasanya apa, tingkat kecerdasan, status sosial, siapapun bisa menjadi ciptaan baru jika dia datang dengan sungguh-sungguh kepada pertobatan dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini dikatakan ada di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Frasa ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa. Mengapa? Ada 3 hal yang bisa saya catat di sini. Bahwa di dalam Kristus ada jaminan keselamatan bagi orang percaya. Di dalam Kristus kita diterima oleh Allah. Dan di dalam Kristus ada jaminan akan kebangkitan itu. Bahwa menjadi ciptaan baru adalah hal yang dikerjakan oleh Allah sendiri.
Tetapi kita perlu mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang Allah lakukan di dalam kita. Menjadi ciptaan baru adalah proses yang terjadi dalam kerohanian seseorang. Nah, ciptaan baru ini berbicara mengenai pembaharuan rohani. Ini adalah bahasa kiasan atau istilah yang dipakai untuk menggambarkan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan seseorang yang dahulunya dia tidak sadar atau mungkin mati secara rohani, menjadi hidup kerohaniannya. Dan pembaruan rohani ini mempengaruhi bagaimana orang itu bersikap dan mempengaruhi nilai-nilai serta fokus di dalam kehidupannya. Sehingga hal ini penting bagi kita bahwa saat kita menyadari kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, prioritas, fokus, dan nilai-nilai dalam hidup kita adalah berpusat kepada Kristus. Apa yang firman Tuhan nyatakan di sana. Menjadi ciptaan baru juga menggambarkan sesuatu yang diciptakan dengan kualitas kerohanian yang lebih baik. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ada suatu pembaharuan kualitas kehidupan rohani yang mempengaruhi cara pandang kita, sikap kita, dan bagaimana kita menilai segala sesuatu. Di sini Paulus mengajarkan prinsip yang penting tentang kelahiran kembali. Yesus mengubah mereka yang datang kepadanya dengan iman yang sungguh, yang percaya kepada dia. Orang yang diselamatkan tidak hanya diampuni, tetapi mereka diubahkan menjadi ciptaan baru. Nah, hubungan yang baru antara kita dengan Kristus menghasilkan suatu hubungan yang baru juga antara kita dengan dunia dan orang-orang di sekitar kita. Karena segala sesuatu menjadi baru. Kita memiliki cara pandang yang baru tentang orang-orang di sekeliling kita. Saya ambil contoh bahwa kita tidak melihat mereka lagi sebagai kita melihat mereka sebagai orang-orang yang juga Kristus mati untuk mereka. Kita tidak melihat mereka hanya sekedar teman atau mungkin musuh atau rekan kerja. Tetapi kita melihat mereka sebagaimana Kristus memandang mereka, sebagai domba yang terhilang yang membutuhkan gembala, yang membutuhkan juru selamat. Ketika saudara diberkati oleh kasih Kristus, saya berdoa untuk saudara dan saya juga punya keinginan untuk membagikan kasih itu dengan orang lain. Saya mengutip dari Charles Spurgeon, dia mengatakan bahwa bukanlah hal yang adil bagi kita untuk mengharapkan mereka yang tidak ada di dalam Kristus untuk hidup seolah-olah mereka adalah ciptaan baru. Tetapi bukanlah juga sesuatu yang tidak adil jika kita mengharapkan kehidupan yang berubah dari orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah orang-orang Kristen. Sehingga saat kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, maka kehidupan kita pun ada di dalam standar firman Tuhan. Tetapi ada satu hal yang ingin saya garis bawahi di sini, bahwa menjadi ciptaan baru bukan berarti kita menjadi orang yang sempurna tiba-tiba. Artinya bahwa kita diubahkan, kita masuk ke dalam proses pembaharuan itu. Allah membentuk kita hari demi hari di dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga hal ketaatan itu menjadi hal yang penting. Karena Allah membentuk dan memproses kita. Bahkan pergumulan sekalipun, dalam semua itu Allah membentuk kita di dalam proses pembaharuan rohani. Siapa yang menjadikan kita ciptaan baru? Kembali, hanya Allah yang bisa melakukan ini di dalam kita. Ingat, ini bukan hanya sekedar seperti membalik halaman baru dalam kehidupan kita. Tetapi kehidupan sebagai ciptaan baru bukan saja hal yang Tuhan kerjakan untuk kita, tetapi ini adalah hal yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Itulah sebabnya Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Saya kutip dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 hingga 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, kembali kepada 2 Korintus pasal 5 di sini dikatakan bahwa yang lama sudah berlalu atau yang lama sudah tidak ada lagi. Saat seseorang menjadi ciptaan baru, semua nilai-nilai hidup yang lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, prioritasnya, kepercayaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan rencana-rencana yang hanya untuk ambisi dan kehendak pribadi harusnya menjadi hal yang sudah berlalu. Ini adalah sesuatu yang besar dan tantangan kepada kita setiap orang percaya, di mana ada pilihan yang harus kita buat. Tetapi ingat, sebagai anak-anak Tuhan kita perlu belajar untuk melangkah di dalam ketaatan. Ingat bahwa masalah, pergumulan, dosa, dan hal yang buruk mungkin masih akan tetap ada dan menggoda kita. Tetapi sebagai orang percaya kita melihat itu dengan cara pandang yang berbeda, bahwa hal-hal itu tidak mengendalikan kehidupan kita lagi. Hal-hal keinginan daging itu tidak mengendalikan kehidupan kita lagi. Saat kita digoda, ingat bahwa ada Roh Kudus di dalam kita, ada firman Tuhan yang mampu untuk menolong kita
sehingga kita perlu berserah kepada tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Satu hal yang cukup menyedihkan saudara, bahwa banyak orang Kristen berpikir bahwa dalam kasih karunia mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Tidak ada batasan yang jelas dalam kehidupan rohaninya. Mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi sikap hidupnya patut dipertanyakan. Lalu kemudian memakai istilah tidak mau hidup dalam legalisme. Dan ini dipakai sebagai pembenaran untuk memenuhi keinginan daging. Sedikit saya jelaskan mengenai hal legalisme ini. Legalisme artinya bahwa berusaha untuk melakukan ritual, tata keagamaan, dan apapun yang kita upayakan untuk menjadi benar di hadapan Allah. Saudara, kita harus mengerti bahwa hal legalisme dan disiplin rohani itu adalah dua hal yang berbeda. Kita dibenarkan oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita, bukan karena upaya kita, tetapi oleh kasih karunia Allah. Tetapi saat kita masuk di dalam kehidupan yang ditopang oleh kasih karunia Allah, kita perlu untuk melatih kehidupan kita dan berjalan dalam disiplin rohani. Paulus sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini dengan memberikan peringatan dalam Roma pasal 6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kemudian di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-18. Dia katakan demikian, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita dapat hidup di dalamnya? Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya? Kalau kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini adalah satu paradoks, mungkin bisa kita katakan yang unik di dalam iman Kristen, bahwa kita dibebaskan dari perbudakan dosa untuk menjadi hamba kebenaran di dalam Tuhan. Hidup yang lama adalah hidup di dalam dosa, keinginan daging, perseteruan dengan Allah. Tetapi hidup yang baru atau menjadi ciptaan baru adalah hidup dalam pembaharuan rohani, hidup dalam kehendak dan kebenaran Allah. Kembali mengenai hal sesungguhnya yang baru sudah datang atau semuanya telah menjadi baru, ini adalah dampak dari penebusan Kristus, bahwa Ia telah menjadikan segala sesuatu baru. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah menjadi sebuah hubungan yang dibaharui, di mana di dalam Kristus kita bisa datang kepada Allah, tidak seperti dahulu bahwa ada jarak dan keterbatasan antara Allah dan manusia yang berdosa. Nah, ingat bahwa saat kita menjadi orang yang percaya di dalam Kristus, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya diberikan karunia untuk menjadi anak-anak Allah, sehingga kita bisa datang dan berdoa kepada Dia. Kemudian cara hidup kita juga menjadi cara hidup yang harusnya baru. Cara pandang kita, standar hidup kita adalah cara yang baru. Standar yang baru di mana kasih karunia Allah kita dibawa kepada standar hidup rohani yang sebenarnya lebih tinggi. Nah, kita mengerti bahwa kasih karunia yang menyelamatkan kita juga adalah kasih karunia yang menopang kita dan membawa kita kepada kekudusan hidup. Lalu kita akan melihat bagaimana panggilan dalam kehidupan yang baru ini, ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Kita lihat terlebih dahulu ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, ini satu hal yang penting untuk kita mengerti di sini, bahwa setelah menjelaskan posisi orang percaya sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, Paulus menjelaskan lebih jauh kepada penerapannya bagi kehidupan kita. Bahwa sebagai orang percaya kita adalah pelayan dari berita pendamaian itu. Konsep tentang pendamaian ini menjadi tema utama dari poin ini. Bahwa Allah telah memulai pelayanan rekonsiliasi atau pendamaian itu, meskipun Dia adalah pihak yang tidak bersalah. Di sini dikatakan Dia mendamaikan kita dengan dirinya. Hal yang penting harus dicatat bahwa Allah melakukan pendamaian ini dengan perantaraan Kristus. Dalam mendamaikan kita dengan dirinya, Allah tidak mengabaikan keadilannya. Sebab Ia adalah Allah yang kudus dan Allah yang adil. Dia melakukan itu dengan pengorbanan kasih yang luar biasa. Dan itu adalah hal yang memiliki kebenaran yang sempurna. Bahwa tuntutan keadilan Allah ditanggung oleh Yesus Kristus dengan sempurna di atas kayu salib. Saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa betapapun mengerikan penderitaan fisik Yesus, penderitaan rohani ini
tindakan diadili atas dosa saat dia menggantikan kita adalah hal yang sebenarnya menjadi penderitaan yang besar bagi Yesus tentang salib. Ini adalah cawan murka Allah yang benar yang dia minum. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Namun pada saat yang sama di sini saudara, bahwa Paulus menjelaskan bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Mengapa? Apakah karena Allah menjadi lunak dan memberi umat manusia itu seperti semacam kartu bebas dari neraka begitu? Tidak sama sekali. Sebaliknya, dengan pendamaian yang dikerjakan Kristus, Allah tidak memperhitungkan pelanggaran mereka yang percaya. Karena pelanggaran kita diperhitungkan kepada Yesus. Keadilan yang dituntut karena dosa kita telah digenapi dan bukannya diabaikan. Itulah sebabnya kita mendengar atau mengetahui istilah dalam kekristenan yaitu pendamaian, dan di mana kita dibenarkan di hadapan Allah. Allah tidak mengabaikan keadilannya saat dia menunjukkan kasihnya, tetapi kasih Allah dinyatakan di dalam keadilannya. Lalu ayat yang ke-19 bagian B sampai ayat yang ke-20, bahwa ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah di sini saudara, gaya bahasa yang Paulus pakai di sini mau menggambarkan bahwa dia seperti melayani di negeri asing sebagai seorang wakil raja atau sebagai duta. Raja memiliki pesan dan Paulus menyampaikan pesan itu, bahwa seakan-akan Allah menasihati orang-orang di Korintus secara langsung. Dan ini adalah prinsip yang sama yang diberikan juga kepada kita saat kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Kita perlu ingat bahwa yang kita sampaikan sebenarnya jangan tentang diri kita atau bukan tentang diri kita. Yang orang butuhkan adalah juru selamat, adalah Kristus. Bahwa mereka menyadari akan keberdosaan mereka dan Allah menyediakan pengampunan itu di dalam Kristus. Sehingga itu yang harus kita sampaikan, bahwa di dalam Kristus ada pengampunan yang Allah berikan bagi manusia. Di sini Paulus mengatakan jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Ini berlaku bagi setiap orang percaya saat ini juga, bahwa ada tanggung jawab pemberitaan Injil yang diberikan kepada semua anak-anak Tuhan. Seorang duta tidak berbicara hanya sekedar untuk menyenangkan pendengarnya, tetapi dia berbicara bagi raja yang mengutus dia. Seorang duta tidak berbicara atas otoritasnya sendiri atau kuasanya sendiri atau pendapatnya atau kehendaknya sendiri. Dia mengatakan apa yang diperintahkan untuk dikatakan. Tetapi seorang duta lebih dari sekedar pembawa pesan. Dia juga adalah wakil dan reputasi atau nama baik dari yang mengutus. Hal ini memberikan dorongan bagi kita untuk selain semangat memberitakan Kristus kepada orang lain, kita juga perlu ingat bahwa kita adalah duta kerajaan Allah, sehingga kita perlu sekali menjaga kesaksian kehidupan kita. Paulus memberikan peringatan ini di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Lalu di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa dalam nama Kristus kami telah meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Perhatikan bagaimana Paulus menyusun kalimatnya di sini. Dia mendorong pembacanya atau pendengarnya untuk memberi diri didamaikan dengan Allah. Mengapa? Karena kita adalah pihak yang bersalah. Sehingga saat Allah memberikan jalan pemulihan melalui penebusan Kristus, maka penting untuk kita menanggapi itu dengan iman. Ingat, bukan kita yang melakukan pekerjaan rekonsiliasi atau pendamaian itu, tetapi Allah yang melakukan pendamaian itu. Dan harga untuk pendamaian itu adalah Yesus Kristus, pengorbanannya. Dan kita perlu menerima itu dengan iman. Kasih karunia yang ditawarkan itu dengan iman. Bagi sebagian orang hal ini mungkin nampak sederhana dan tidak bisa diterima. Sebab kecenderungan kita sebagai manusia adalah bahwa kita ingin untuk mendapatkan pengakuan atas apa yang kita upayakan atau usahakan. Namun dalam hal keselamatan, Allah yang mengerjakan itu. Paulus menyimpulkan ini di dalam Roma 3 ayat 25 hingga 27. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Tetapi kemudian juga saudara, ada yang menuduh bahwa bagaimana hal iman ini bisa berdampak bagi hidup seseorang jika dia hanya menerima dan percaya saja. Ingat bahwa kasih karunia yang menyelamatkan adalah kasih karunia yang menguduskan kita. Dan juga kembali kepada poin awal dari renungan kita,
bahwa mereka yang percaya adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, yang mana hati, pikiran, tindakan, dan langkah kehidupan kita masuk ke dalam proses pembaruan oleh Kristus. Lalu di ayat yang ke-21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bahwa di dalam pengilhaman Roh Kudus, Paulus dengan hati-hati memilih kata-katanya di sini, saudara. Paulus tidak menggunakan kata bahwa Yesus dibuat menjadi orang berdosa. Yesus tidak pernah menjadi orang berdosa, tetapi dia menjadi dosa bagi kita. Artinya bahwa dia menanggung dosa kita. Dia dihukum seolah dia yang melakukan dosa itu. Penulis Ibrani juga mengangkat mengenai ketidakberdosaan Kristus ini. Dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saya mengutip dari Charles Spurgeon. Dia mengatakan bahwa Kristus tidak bersalah dan tidak bisa dibuat bersalah. Tetapi dia diperlakukan seolah-olah dia bersalah karena dia rela untuk menggantikan mereka yang bersalah itu. Kristus tidak bersalah, tetapi dia rela menggantikan mereka yang bersalah itu. Bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus menanggung dosa kita dan memberikan kepada kita kebenarannya. Ini adalah pertukaran agung, pertukaran yang besar. Dan semua ini didorong oleh kasih Allah. Sebagai penutup saya mengutip lagi dari Matthew Paul. Dia mengatakan bahwa karena Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, sebab tidak ada dosa apapun yang melekat dalam dirinya. Demikian juga kita tidak dibenarkan oleh kebenaran yang melekat atau yang dari dalam diri kita sendiri, tetapi oleh kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Saudara, di akhir dari renungan kita ini, kembali saya ingin mengajak untuk kita mengerti bahwa sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan, kita perlu melangkah di dalam iman dan keyakinan bahwa kita adalah orang-orang yang diubahkan di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kita pun harusnya dan kiranya mencerminkan kehidupan yang diubahkan. Hidup berjalan dalam kehendak Allah, setia di dalam panggilan dan kebenaran firman Tuhan, dan hidup menjadi saksi untuk mempermuliakan nama Allah. Memasuki tahun yang baru ini, kiranya kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan dan kehidupan kita semakin memancarkan kasih Kristus itu dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Tuhan menolong untuk kami boleh setia di dalam berjalanan dengan Engkau, dalam perjalanan iman kami bersama Engkau. Tuhan sendiri yang menopang, menatang, dan menguatkan kami. Kami berdoa Tuhan menghadapi 2021 ini, ada begitu banyak hal yang kami hadapi di depan kami, mungkin dengan berbagai kekhawatiran, berbagai pemikiran-pemikiran yang ada di depan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk kiranya menguatkan hati dan pikiran kami, meneguhkan hati dan pikiran kami untuk kami selalu percaya kepada janji kebenaran firman-Mu, berjalan di dalam ketaatan, setia di dalam panggilan yang Kau taruh dalam kehidupan kami. Bantu kami Bapa, dan kiranya Tuhan Yesus kehidupan kami semakin untuk mempermuliakan nama-Mu. Topang berkati kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.